ada juga dalil yang diikhtilafkan. Sebahagian ulama menganggap itu dalil, kemudian sebahagian yang lain tidak menganggapnya sebagai dalil. Nah, diantaranya seperti istihsan, istishab, masalihul mursalah, kemudian syar'u man qablana, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Dalilun syar'iyyun itu bukan hanya Al-Quran dan hadis saja. Nah, tapi juga banyak dalil-dalil syar'i yang lain yang merupakan turunan dari kedua kitab itu, Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, wassalatu wassalamu ala man ayyadahu bi kitabihil hakimi. Kemudian salawat dan salam untuk man, untuk orang ayyadahu, yang Allah kuatkan dia bi kitabihil hakim, dengan kitabnya yang mulia. Jadi ayyadahu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, huwa yang kembali kepada Allah, nahunya di sini sebagai sebagai maf'ul bi. Man ayyadahu, yaitu orang yang Allah kuatkan, yang Allah teguhkan dia melalui kitabnya yang mulia. Nah, siapa beliau? Sayyidina Muhammadin alladzi da'a al-khalaiqa ila darin na'im. Yaitu penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad, yang mendoakan makhluk semuanya agar masuk ke kampung kenikmatan, ya, kampung surga maksudnya. Nah, itu muqaddimah beliau. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina tadaw ala siratil mustaqim. Dan begitu juga untuk para keluarganya, para sahabat beliau, alladzina tadaw, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, amma ba'du, ya, falamma kana ilmu sunnatin nabawiyyati ba'da kitabil azizi a'zamal ulumi qadran wa a'laha syarafan wa fakhran id alaihi mabna qawaidi ahkami syar'iyyatil islamiyyati. Ketika ada ilmu tentang sunnah nabawiyah yang ada setelah kitab Al-Quran itu, a'zamal ulumi qadran, ya, sebagai ilmu yang sangat besar faedahnya atau qadarnya, wa a'laha syarafan wa fakhran, dan paling mulia dan tinggi, ya, tuahnya. Nah, jadi ilmu tentang sunnah nabawiyah itu merupakan ilmu yang a'zam qadran, yang derajatnya sangat besar, makmunnya, makmunnya, rutbahnya sangat besar, kemudian kemuliaannya, kemudian tuahnya juga sangat tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Id alaihi mabna qawaidi ahkami syar'iyyatil islamiyah. Karena di atas atau berdasarkan sunnah nabawiyah ataupun ilmu tentang sunnah nabawiyah itu, mabna qawaidi ahkami syariah, itu dibangun atau bangunan kaidah-kaidah hukum syariat Islam. Artinya apa? Artinya berdasarkan ilmu tentang sunnah nabawiyah, hukum-hukum syariah itu bisa kita temukan, bisa kita pelajari, bisa kita cari referensinya. Karena bisa kita bayangkan kalau seandainya hadis Nabi itu tidak ada dan kita hanya berpegang hanya kepada Al-Quran saja, nah pasti kita akan sangat kesulitan dalam melakukan atau menjalankan hukum-hukum syariat. Karena Al-Quran pada dasarnya hanya menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum, ya, mujmal. Nah, sementara dengan adanya hadis, nah, keumuman Al-Quran itu bisa dikhususkan, kemujmalannya bisa dijelaskan, kemudian hal-hal yang belum jelas itu bisa dijelaskan oleh sunnah nabawiyah atau oleh hadis Nabi. Nah, bahkan guru kami juga, Kiai Ali Mustafa, itu pernah bilang bahwa kebutuhan
Al-Quran kepada hadis itu jauh lebih besar daripada kebutuhan hadis kepada Al-Quran. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena tanpa hadis Al-Quran itu belum bisa dipahami secara menyeluruh. Karena Al-Quran itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah, itu dia berfungsi setidaknya tiga ya. Dia berfungsi tiga fungsinya. Sebagai mu'ayyid Al-Quran, sebagai penguat hukum dari Al-Quran. Kemudian yang kedua sebagai mukhassis ya, sebagai mukhassis Al-Quran. Mukhassis itu yang mengkhususkan keumuman Al-Quran. Kemudian yang ketiga munsyi ya. Munsyi itu artinya yang membuat hukum baru yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, sehingga kebutuhan Al-Quran berdasarkan hal ini itu jauh lebih besar ketimbang kebutuhan hadis terhadap Al-Quran. Nah, di samping ya jumlah hadis itu jauh lebih banyak ketimbang jumlah dari ayat-ayat Al-Quran sendiri. Nah, jadi sangat beralasan ya kenapa beliau mengatakan id alaihi mabna qawaidi ahkami syar'iyyatil islamiyah. Nah, sangat beralasan. Wa bihi tazharu tafasilu mujmalatil ayatil qur'aniyyati. Dan bihi, dan dengannya ya, dengan ilmu sunnah nabawiyah itu nyatalah atau jelaslah rincian mujmalatil ayah ya, keglobalan atau keumuman ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti yang kita tahu ya, dalam ilmu ushul fikih juga ada istilah mujmal dan mubayyan. Nah, mujmal itu adalah ma yahtamilu at-ta'wil ya, sesuatu yang mengandung takwil, ada kemungkinan ihtimal. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran itu yang mubayyan, yang jelas dalalahnya. Nah, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal itu, maka muncul hadis Nabi. Nah, itu yang beliau maksud di sini, wa bihi tazharu tafasilu mujmalatil ayatil qur'aniyah. Nah, aradtu. Nah, ini aradtu adalah jawab syarat dari lamma. Nah, jadi di atas ini lamma ketika lamma ini disebut dengan huruf syarat. Nah, kemudian fiil jawab syaratnya adalah aradtu. Nah, aku berkeinginan. Setelah melihat sunnah nabawiyah itu mempunyai posisi yang sangat besar dalam agama kita, maka aradtu an ajma'al ahaditsan nabawiyyah. Maka aku berkeinginan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi murattabatan alal abwabil mutanawwi'ati, secara tersusun, secara tertib ya, secara berurutan berdasarkan bab-bab yang beraneka ragam. Wallaha as'alut taufiqa wal irsyada. Dan kepada Allah saya memohon petunjuk dan hidayah ila suluki thariqis sadad ya, menuju jalan yang benar atau yang lurus. Ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin. Di sini saya jelaskan supaya lebih jelas, supaya kita semua paham dengan istilah yang akan kita baca nantinya. Jadi segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, buatan, tetapan, ataupun sifat. Nah, ini yang disebut dengan hadis. Ya, istilah inilah nanti yang kita maksud dalam penyebutan hadis dalam kitab ini. Jadi segala hal yang dinisbatkan ke Nabi, baik penisbatannya benar ataupun salah, ya, nah, yaitu baik perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Nah, jadi
seperti yang saya garis bawahi, apapun penisbatannya, baik benar ataupun salah, nah itu dikatakan hadis. Nah itu makanya hadis maudhu', ya, hadis maudhu' yang disebut juga dengan hadis palsu, itu tetap dilabeli dengan hadis. Kenapa masih disebut hadis palsu, hadis maudhu'? Ya kenapa? Ya karena dia masih dinisbatkan ke Nabi. Nah itu alasan sederhana kenapa maudhu' itu masih disebut dengan kategori hadis gitu. Ya, karena dia masih dinisbatkan kepada Nabi, sekalipun penisbatannya itu adalah palsu. Oke. Nah itu yang hadis. Kemudian yang kedua, sanad. Ya, sanad. Dalam hadis itu ada istilah sanad. Nah, apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatu ar-rijal al-musilah lil matan. Nah, itu nanti bisa kita dapati di kitab-kitab ulumul hadis, ya. Silsilatul rijal yaitu rangkaian periwayat, ya, yang menyampaikan teks hadis. Itu disebut dengan sanad. Nah, kalau kita lihat dalam contoh ini, nah yang saya garis bawahi atau yang saya plot, nah ini disebut dengan sanad. Nah, kenapa disebut sanad? Karena dia menyampaikan, ya, kumpulan dari periwayat yang menyampaikan teks hadis. Nah, ini keseluruhannya ini disebut dengan sanad. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada istilah rawi. Nah, apa itu rawi? Itu may yuballigh al-hadits ar-riwayah min syaikhihi ila tilmidhihi sawa'un yaktub bi nafsihi aw lam yaktub. Nah, rawi itu adalah orang, ya, orang yang meriwayatkan sebuah riwayat dari gurunya kepada muridnya, ya, kepada muridnya, baik dia tuliskan dalam satu kitab ataupun tidak. Nah, ini yang disebut dengan rawi, ya, orang yang meriwayatkan sebuah riwayat dari gurunya kepada murid, baik dia tuliskan ataupun tidak, baik hanya hafalan atau hanya penyampaian. Nah, ini Abu Bakrin Muhammad bin Zanjawih al-Baghdadi. Nah, ini beliau disebut dengan disebut dengan rawi. Kemudian Husain bin Muhammad, nah ini juga disebut rawi. Sulaiman bin Qaram, Abi Yahya al-Qattan, Mujahid, Jabir bin Abdullah. Nah, ini semuanya disebut dengan rawi, ya, disebut dengan rawi karena dia menyampaikan riwayat dari gurunya. Nah, misalnya ini Husain bin Muhammad punya bin Zanjawih, ya, Husain bin Muhammad punya guru Abu Bakar Muhammad bin Zanjawih. Kemudian dia sampaikan kepada muridnya yang bernama Sulaiman bin Qaram. Nah, jadi Husain bin Muhammad ini disebut rawi. Begitu juga dengan Abu Bakar Muhammad bin Zanjawih, Sulaiman bin Qaram, Abi Yahya al-Qattan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan rawi. Nah, kemudian ada istilah mukharrij. Ya, mukharrij adalah akhir, ya, perawi akhir yang mengumpulkan semua sanad hadis. Nah, perawi akhir yang mengumpulkan semua sanad hadis. Nah, ini disebut mukharrij. Nah, biasanya kita mendengarkan ada nama-nama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain sebagainya. Nah, beliau itu adalah para mukharrij, ya, para mukharrij, yaitu akhir perawi, ya, akhir perawi yang mengumpulkan semua sanad hadis yang ia dapatkan. Imam Abu Dawud. Nah, seperti di sini,
Yang mukharrijnya adalah Imam. Ya, di sini jadi yang mengatakan haddatsana ini adalah Imam Tirmidzi. Nah, dalam grup kita juga ada Buya Tirmidzi. Nah, beliau satu nisbat dengan imam ini. Nah, Imam Tirmidzi di sini adalah sebagai mukharrij. Ya, sebagai mukharrij karena beliau yang mengumpulkan semua sanad dari awal gurunya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zanjawi sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebut dengan mukharrij. Kemudian ada sighat ada. Ya, ada sighat ada. Apa itu sighat ada? Alfazur rawi fi riwayatil hadis. Ya, lafaz perawi dalam menyampaikan hadis. Nah, itu disebut dengan sighat ada. Lafaz perawi dalam menyampaikan hadis. Nah, ini disebut dengan sighat ada. Nah, apa contohnya dalam teks ini? Nah, contohnya adalah seperti yang saya kasih warna merah ini. Ya, haddatsana. Nah, haddatsana. Nah, ini semuanya lafaz yang saya kasih merah ini disebut dengan lafaz ada ya atau sighatul ada. Haddatsana, kemudian qalu haddatsana, kemudian an, kemudian qala dan lain-lain. Nah, ini semuanya disebut dengan sighatul ada atau lafaz ada, lafaz penyampaian hadis. Nah, apa pengaruhnya lafaz ini? Nah, nanti pengaruhnya adalah dalam penelitian hadis melalui bahasa perawi kita bisa menentukan apakah antara perawi dengan gurunya atau muridnya bertemu secara langsung atau tidak. Nah, nanti ada ilmu khusus tentang ini, namanya ilmu lafaz ada wa tahammul ya, yang nanti akan dijelaskan. Kalau lafaznya haddatsana, maka itu efeknya adalah adanya indikasi pertemuan antara guru dengan murid. Nah, itu haddatsana. Kemudian kalau lafaz yang digunakan an, nah ini ada kemungkinan, ada dua kemungkinan kalau menggunakan an. Ada kemungkinan bersambung, ada kemungkinan terputus antara guru dengan muridnya. Nah, di sini ada ilmu lain yang harus kita yang kita gunakan untuk memastikan apakah Sulaiman bin Qaram ini itu bertemu langsung dengan Abi Yahya Al-Qattat dalam meriwayatkan hadis ini atau tidak. Nah, ini ada ilmu lain ya, karena lafaz an dia tidak mengindikasikan pertemuan secara langsung antara guru dengan murid. Berbeda dengan haddatsana, berbeda dengan akhbarona, amba'ana dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa didalami lagi dalam ilmu mustalahil hadis. Oke, berarti sighat ada adalah lafaz yang digunakan perawi dalam meriwayatkan hadis. Oke, nah itu yang disebut dengan sighat ada. Nah, kemudian kita juga akan sering menggunakan istilah ini. Ada istilah awal sanad, akhir sanad, awal rawi dan akhir rawi. Nah, awal sanad. Nah, siapa awal sanad? Awal sanad adalah yang berawal dari mukharrij. Berarti awal sanad adalah mukharrij. Ya. Nah, mukharrij. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, gurunya, kalau bagi mereka yang awal sanad itu adalah gurunya. Ya. Tapi bagi kita yang membaca kitab hadis, awal sanad itu adalah dari mereka, dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Sementara kalau akhir sanad itu adalah sahabat. Ya, akhir sanad itu adalah sahabat. Berarti di sini yang akhir sanad itu adalah Jabir bin Abdullah.
Nah, ini akhir sanad. Sementara awal sanad adalah Imam Tirmidzi bagi kita yang membaca sanad ini. Tapi bagi Imam Tirmidzi, awal sanad beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zanjawih. Nah, ini dua istilah yang perlu kita pahami. Kemudian ada istilah awal rawi dan akhir rawi. Nah, awal rawi, siapa awal rawi? Yaitu sahabat. Kemudian akhir rawi, mukharrij. Nah, jadi istilah awal sanad sebenarnya itu sama dengan istilah akhir rawi. Orangnya sama, yaitu mukharrij. Sementara kalau akhir rawi, nah sama mukharrij. Nah, kemudian kalau akhir sanad, ya sanad akhir sanad itu adalah sahabat. Ya, sahabat sementara sama dengan awal rawi. Nah, jadi sahabat Jabir bin Abdullah ini ya disebut dengan awal rawi sekaligus akhir dari sanad. Nah, ini. Jabir bin Abdullah adalah awal rawi atau akhir sanad. Sementara Imam Tirmidzi bagi kita, beliau adalah awal sanad sekaligus akhir rawi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sahabat ya. Nah, ini ada istilah sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, mukhadram. Nah, ini istilah khusus dalam sanad. Nah, apa itu sahabat? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata musliman. Orang yang bertemu dengan Nabi beriman dan meninggal dalam kondisi beriman. Nah, ini disebut dengan sahabat ya. Orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman, dan meninggal dalam kondisi beriman. Nah, gitu. Dalam kondisi muslim maksudnya. Oke, berarti bukan dianggap sahabat, ya, tidak dianggap sahabat para orang-orang yang murtad, ya, yang murtad setelah atau ketika Nabi masih hidup. Nah, itu sahabat. Kemudian tabi'in. Nah, tabi'in man laqiyas sahabi wa amana bin nabi wa mata musliman. Ya, orang yang bertemu dengan sahabat, ya, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam kondisi muslim. Oke, nah ini yang disebut dengan tabi'in. Nah, ini sangat sederhana. Nah, kemudian tabi'at tabi'in, nah ini sama dengan yang sebelumnya. Berarti orang yang bertemu dengan tabi'at tabi'in, dengan tabi'in, ya, orang yang bertemu dengan tabi'in, beriman dengan Nabi dan meninggal dalam kondisi muslim. Nah, ini tabi'at tabi'in. Kalau tabi'in bertemu dengan sahabat, kalau tabi'at tabi'in bertemu dengan tabi'in. Oh ya, ada pertanyaan? Oh ya. Nah, kemudian ada istilah mukhadram ya, mukhadram. Nah, mukhadram adalah orang yang hidup di masa Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, ini mukhadram. Nah, ini istilah mukhadram ya. Orang yang hidup pada masa Nabi tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, misalnya yang terkenal yang sering kita dengar itu Uwais Al-Qarni. Nah, beliau adalah seorang mukhadram, hidup pada masa Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan matan. Nah, matan ini adalah lafaz hadis
atau teks hadis. Ya, teks hadis. Nah, berarti di sini yang matan itu adalah ini. Miftahul jannati as-salatu wa miftahus salati al-wudu'u. Kunci surga itu adalah salat dan kunci salat itu adalah wudu. Nah, ini disebut dengan matan. Ya, kandungan atau isi kandungan dari hadis itu sendiri. Nah, itu disebut dengan matan. Nah, kemudian kita juga akan kenal dengan kutub ummahat. Ya, kutub ummahat ini adalah kitab yang ditulis oleh mukharrij. Ya, kitab yang ditulis oleh mukharrij. Nah, ini disebut dengan kitab ummahat. Artinya apa? Artinya adalah kitab ini atau penulis kitab mukharrij, kitab ummahat ini adalah mereka punya silsilah langsung tentang hadis yang mereka tuliskan dari gurunya sampai kepada Nabi. Nah, itu disebut dengan kitab ummahat. Ya, kitab primer dalam penelitian hadis. Nah, sementara kalau kitab-kitab yang penulisnya tidak punya sanad sendiri, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram misalnya, atau Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, nah itu bukan disebut dengan kutub ummahat, ya. Itu bukan kitab ummahat, bukan kitab induk dalam hadis, tapi beliau mengutip dari kitab induk. Nah, itu yang disebut dengan kutub ummahat. Nah, kemudian ada istilah kutubus sittah. Ya, kutubus sittah ini adalah nama untuk 6 kitab yang populer dalam hadis, ya, dalam pembukuan hadis, yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i, kemudian yang terakhir itu adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, ini disebut dengan kutub sittah, ya, kitab-kitab yang tergabung dalam 6 nama ini. Ada Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari, wafat pada tahun 256 Hijriah. Kemudian Sahih Muslim dikarang oleh murid dari Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim, wafat pada tahun 261 Hijriah. Imam Muslim pada tahun 261. Kemudian Imam Abu Dawud wafat pada tahun 275 Hijriah. Kemudian Imam Tirmidzi, nah beliau termasuk murid dari Imam Muslim, wafat pada tahun 279 Hijriah. Kemudian ada Imam Nasa'i, ya, Imam Nasa'i wafat pada tahun 303 Hijriah. Kemudian ada Imam Ibnu Majah yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Nah, jadi 6 karya ini karena kepopulerannya atau kemasyhurannya di masanya, para ulama hadis sepakat, ya, menggabungkan ke-6 kitab ini dengan istilah kutubus sittah. Nah, kemudian yang terakhir ada istilah kutub tis'ah. Ya, kutub tis'ah ini adalah gabungan dari kutub sittah ditambah dengan kitab-kitab lain. Ditambah dengan yang pertama namanya Muwatta Imam Malik. Ya, Muwatta Imam Malik. Nah, Imam Malik ini guru dari Imam Syafi'i, wafat pada tahun 179 Hijriah. Nah, kitab beliau masuk dalam kategori kutub tis'ah. Ya. Kemudian ada namanya Musnad Ahmad bin Hambal. Musnad Ahmad bin Hambal
yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, wafat pada tahun 241 Hijriah. Kemudian yang terakhir itu ada Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi yang wafat pada tahun 255 Hijriah. Nah, inilah beberapa istilah yang penting kita ketahui sebelum kita membaca lebih dalam karya dari Buya kita, Buya Mansur, Datuk Nagari Basa. Nah, mudah-mudahan bagi yang baru mendengar istilah ini bisa mengambil faedah. Oke. Jadi ada istilah hadis. Ya, hadis adalah kesemuanya. Kemudian ada sanad. Nah, sanad itu adalah yang rangkaian perawi. Kemudian rawi adalah isi dari sanad, ya, orang-orang yang ada di sanad. Kemudian mukharrij itu adalah orang akhir sanad, ya, akhir dari perawi yang mengumpulkan semua sanad yang ada. Kemudian sighah ada, nah, itu adalah lafaz haddatsana, akhbarona, an, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada awal sanad, nah ini istilah saja. Nah, kalau ujungnya ini disebut dengan akhir rawi, ya, sekaligus awal sanad. Sementara kalau Jabir bin Abdullah ini adalah akhir sanad, sekaligus disebut juga dengan awal rawi. Nah, itu istilahnya. Kemudian sahabat, ya. Nah, sahabat di sini Jabir bin Abdullah yang bertemu dengan Nabi. Kemudian mujahid. Nah, mujahid di sini adalah tabi'in. Ya, tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Kemudian ada Abi Yahya Al-Qattat. Nah, beliau adalah tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena bertemu dengan tabi'in, yaitu mujahid. Nah, kemudian ada istilah mukhadram. Nah, di sini nggak ada mukhadram. Mukhadram itu orang yang semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ya, nah, itu mukhadram. Kemudian ada matan, ada kutub ummahat, kemudian kutub sittah. Nah, mudah-mudahan dengan mengenal istilah ini, kita akan mudah dalam membaca hadis, insya Allah. Oke. Sekarang kita kembali ke kitab yang kita bahas. Nah, nanti saya kemungkinan baca sampai 10 kurang seperempat ya. Nah, setelah itu seperempat jam terakhir mungkin ada taklikan dari guru kita yang lain atau pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk bab pertama dalam rangkaian kitab Hidayatul Talibin ini. Al-babul awwalu fi fadilati ahlil hadis. Ini adalah bab pertama tentang kemuliaan ahli hadis. Nah, ini bab pertama yang juga sering dijadikan bab oleh para ahli hadis. Bab tentang keutamaan ahli hadis. Dan sikap seperti ini ya dalam tanda kutip rasis gitu ya. Rasis ini juga dilakukan oleh para ahli ilmu di bidang keilmuan yang lain. Jadi ilmu nahu mereka mengunggulkan ilmunya, ilmu nahunya. Ilmu sharaf juga seperti itu, ilmu balaghah juga seperti itu. Nah, kebetulan di sini yang kita bahas adalah hadis. Jadi bab pertamanya adalah bab tentang keutamaan ahli hadis. Hadis pertama, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafai. Qulna ya Rasulullah wa man khulafauka? Qala alladzina yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nasa. Rawahu Tabarani fil Awsati. Nah, ini hadis pertama
Ya, hadis pertama yang beliau kutip dalam kitab ini, hadisnya beliau sebut berasal dari Ibnu Abbas. Nah, kalau dalam ilmu hadis, Ibnu Abbas ini adalah sahabat, ya. Kenapa sahabat? Karena beliau bertemu langsung dengan Rasul, bertemu langsung dengan Nabi. Nah, ini aneh. Kenapa sanad hadis hanya langsung sahabat? Ya, langsung sahabat. Nah, kalau ketemu dengan lafaz hadis yang seperti ini pengutipannya, nah disebut ya hadis ini dengan hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq. Kenapa mu'allaq? Karena semua sanadnya dipotong kecuali sahabat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua melihat hadis yang awalnya langsung ke sahabat, ya, awalnya langsung sahabat, nah itu disebut dengan hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq ini masuk dalam kategori hadis dhaif, kecuali kalau ada riwayat lain yang menjelaskan sanadnya secara utuh. Nah, itu baru nanti hadis mu'allaq itu dikuatkan oleh sanad yang lain itu. Nah, hadis mu'allaq. Hadis ini berasal dari Ibnu Abbas. Nah, siapa ini Ibnu Abbas? Beliau adalah sepupunya Rasulullah, anak dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, wafat pada tahun 68 Hijriah. Nah, 60, ada yang bilang 65, ada yang bilang 68 Hijriah. Nah, Abdullah bin Abbas. Nah, beliau digelari juga dengan Hibrun, ya. Hibrun, tintanya Al-Quran, Hibrul Quran, atau karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling faham dengan Al-Quran. Dan beliau juga pernah dapat doa khusus dari Nabi yang sering kita baca di awal muqaddimah pelajaran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, itu doa yang pernah disampaikan Nabi secara khusus untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia, yaitu Abdullah bin Abbas ini, terhadap agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya tentang ta'wil, tentang penafsiran. Nah, dan ternyata apa yang didoakan Nabi menjadi kenyataan. Ibnu Abbas ini adalah tempat bertanya dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau ada sahabat yang kurang paham dengan makna sebuah ayat, nah itu biasanya mereka menemui Ibnu Abbas dan bertanya tentang apa makna dari ayat tersebut. Nah, Ibnu Abbas salah satunya adalah misalnya ketika Sayyidina Abu Bakar tidak paham dengan makna dari idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ayat surah An-Nasr. Nah, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, apa makna dari ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, para sahabat yang lain biasa saja. Tapi Ibnu Abbas sempat menangis mendengarkan wahyu itu karena beliau faham, ya, diberikan hikmah oleh Allah. Beliau tahu bahwa ayat itu berindikasi, ya, Nabi tidak lama lagi akan wafat. Nah, kenapa? Karena tugas beliau sudah selesai, manusia sudah banyak yang masuk Islam. Nah, sehingga menurut Ibnu Abbas itu adalah sebagai pertanda selesainya tugas kenabian dari Nabi Muhammad. Nah, para sahabat yang lain bertanya tentang penafsiran seperti ini kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, baru setelah itu, beberapa bulan setelah itu, apa yang beliau sampaikan itu terbukti adanya. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada sebuah tafsir yang dinisbatkan kepada beliau, yaitu Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Nah, ini konon katanya ditulis oleh Ibnu Abbas. Nah, cuma penisbatan kitab ini kepada Ibnu Abbas itu dhaif, ya. Karena di dalam sanad kitab ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Husain Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun. Itu di dalam sanadnya ada namanya Sa'ib Al-Kalbi, ya, ada seorang perawi kitab, seorang perawi namanya Sa'ib Al-Kalbi, Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Nah, konon katanya beliau adalah seorang yang dhaif, yang lemah, sehingga penisbatan kitab itu, nah, jadi ada sanad kitab, ada sanad hadis, ya, ada sanad kitab, ada sanad hadis. Nah, penisbatan sanad kitab Tanwirul Mikbas kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, nah itu dhaif. Ya, kenapa? Karena ada perawinya yang bermasalah, yaitu Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Nah, yang masyhur tentang kitab itu, dia dinisbatkan kepada Fairuz Abadi, ya, pengarang dari kitab Qamus Al-Muhit. Nah, itu. Oke. Nah, ini terkait dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kenapa di sini anhuma? Karena Abdullah bin Abbas dengan ayah beliau Abbas bin Abdullah, Abbas bin Abdul Muthalib itu sama-sama Muslim. Nah, itu makanya di sini radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau perawinya cuman yang dia saja yang Muslim, seperti misalnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kenapa radhiyallahu anhu? Karena di sana yang Muslim cuman beliau. Adapun bapaknya yaitu Al-Khattab, nah itu tidak sempat Muslim sebelum meninggal. Nah, jadi kalau bapak perawi dengan bapaknya sama-sama Muslim, nah biasanya dalam sanad itu akan ada radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, kasihilah para khalifahku. Qulna. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, man khulafauka? Siapa khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Nah, perkataan Ibnu Abbas dengan sahabat yang lain. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alladzina yarwuna ahadithi wa yu'allimuna nas. Khalifah-khalifahku itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisku wa yu'allimuna nas, dan mereka ajarkan hadis-hadis itu kepada manusia yang lain. Nah, rawahu Tabarani fil Awsati. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Tabarani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat. Nah, seperti yang kita bahas tadi, Imam Tabarani ini adalah mukharrij. Ya, beliau mengumpulkan sanad hadis ini dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, beliau adalah salah seorang imam besar dalam hadis juga, wafat pada tahun 360 Hijriah. Nah, beliau punya kitab Mu'jam namanya. Ya, Mu'jam Al-Awsat. Nah, yang Mu'jam ini ada 3 sebenarnya. Ada Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, kemudian Mu'jam As-Saghir. Ya, Mu'jam As-Saghir. Nah, kebetulan hadis ini beliau kutip dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat. Nah, bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini? Nah, seperti yang kita baca dari beberapa sumber, salah satunya dalam kitab Jam'ul Jawami' atau kitab kitab milik dari Imam Suyuti, bukan yang usul fikih, tapi kitab takhrij Jam'ul Jawami' namanya. Nah, dalam kitab tersebut beliau mengutip ya bahwa hadis ini tergolong hadis yang bermasalah. Nah, hadis yang bermasalah. Nah, di antara hal yang mengatakan seperti itu Imam Daruqutni, ya, Imam Daruqutni, kemudian Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Nah, mereka menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ahmad bin Isa
Al-Hashimi. Nah, konon katanya beliau adalah seorang kadzab. Nah, menurut penelitian Imam Ahmad dengan Imam Daruqutni, begitu juga dengan Imam Al-Iraqi. Nah, beliau ini ya Ahmad Ahmad Al-Hashimi ini adalah seorang pendusta, seorang yang tidak jujur, sehingga hadis ini berdasarkan ilmu hadis yang ada dalam mustalah hadis, dia tergolong sebagai hadis matruk, ya, hadis matruk. Jadi hadis matruk itu tergolong sebagai hadis yang kedhaifannya sangat berat, ya, sangat syadid. Tapi bukan berarti ya kedhaifan hadis ini menghilangkan fadilati ahli hadis. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Walaupun dalam ijtihad ulama hadis ya matan hadis ini bermasalah ya karena adanya salah satu dari perawinya yang dianggap kadzab, tapi bukan berarti ini menghilangkan judul bab, ya, menghilangkan bab fadilati ahli hadis. Kenapa? Karena yang dhaif itu adalah satu hadis ini. Nah, sementara yang hadis yang di bawahnya, nah ini hadis-hadis sahih dan hasan semua. Nah, oke, ini hadis yang pertama ada di Imam Tabarani. Kemudian yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebenarnya ada sahabatnya ya, nggak langsung Rasulullah. Sahabatnya bernama Abdullah bin Amru bin Aus. Nah, ini sahabatnya Abdullah bin Amru bin Aus. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang kedua? Ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah oleh kalian anni dariku walau ayatan, walaupun satu ayat. Nah, rawahul Bukhari. Nah, hadis ini ada di Sahih Bukhari. Nah, hadis ini sahih, ya, hadis ini panjang sebenarnya. Hadis ini berkenaan juga dengan hukum meriwayatkan hadis dari Bani Israel. Jadi kata Nabi setelah balighu anni walau ayah, balighu atau hadithu an Bani Israel. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, itu kata Rasulullah dalam hadis ini. Nah, berdasarkan teks hadis ini ya, Buya Mansur melihat bahwa orang yang menyampaikan ayat atau yang menyampaikan hadis kepada orang lain itu masuk dalam orang-orang yang diperintahkan langsung oleh Nabi. Ya, diperintahkan langsung oleh Nabi, dan orang yang menjalankan perintah Nabi tergolong sebagai orang yang pada malam mulia. Ini ada. Nah, ini dalil beliau yang kedua. Kemudian An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini masih hadis mu'allaq, ya, hadis mu'allaq. Nah, salah satu tujuan hadis mu'allaq di sini adalah untuk meringkas, ya, untuk meringkas penulisan. Karena kalau seandainya semua rawinya dituliskan, nah ini kitab ini bisa tebal. Dan lagian ini bukan kitab ummahat, ya. Ini bukan kitab ummahat, bukan kitab induk dalam kitab-kitab hadis. Nah, sehingga nggak masalah kalau kita mengutipnya secara mu'allaq. Nah, hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, di sini radhiyallahu anhu, ya. Kenapa anhu bukan anhuma? Karena di sini yang muslim hanya Abdullah bin Mas'ud, hanya Abdullahnya saja. Adapun ayah beliau Mas'ud, itu belum muslim ketika wafatnya. Qala Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa adaha. Ya, naddarallahu imra'an. Allah memberikan cahaya imra'an kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, fahafidhaha, kemudian dia menghafalkannya, wa wa'aha, dan menghafalkannya, sama wa'a dengan hafidhah. Nah, ini sama maknanya. Wa adaha, dan dia sampaikan kepada yang lain. Nah, Allah akan memberi cahaya, memberikan karunia keberkahan kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku
buku, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan ke orang lain. Nah, berdasarkan teks ini ya dapat kita lihat seorang perawi hadis itu dapat nadhar, ya, dapat cahaya keberkahan dari Allah. Kenapa? Ya karena dia menjadi penyebab tersambungnya agama orang setelahnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka kita bisa tahu dengan ajaran syariat Allah. Karena mereka kita bisa paham dengan sholat, bisa tahu dengan puasa dan lain sebagainya. Nah, jadi wajar Allah memberikan cahaya, memberikan semacam keberkahan untuk orang-orang tersebut. Nah, rawahu Syafi'i wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi. Nah, jadi Imam Syafi'i ini ya, beliau juga punya kitab hadis. Beliau bukan hanya ahli di bidang fikih tapi juga ahli dalam bidang hadis. Bahkan beliau disebut dengan ulama Nasirus Sunnah, ya, Nasirus Sunnah. Nah, salah satu kitab beliau dalam ilmu hadis namanya adalah Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i. Ya. Nah, setelah kita cek, nah ternyata benar, ya, dalam kitab beliau itu ada potongan hadis seperti ini. Nah, Musnad Imam Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian ada juga di Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini termasuk ulama hadis yang mukharrid yang belakangan, ya. Maksudnya mukharrid akhir-akhir. Nah, tidak ada lagi mukharrid yang punya sanad sendiri setelah wafatnya Baihaqi. Ya. Jadi beliau ini termasuk yang terakhir yang punya sanad sendiri sampai ke Nabi, sehingga sanad beliau lebih panjang daripada sanad Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain yang sebelumnya. Nah, beliau wafat pada tahun 458 Hijriah, Imam Baihaqi. Nah, beliau juga punya kitab yang lain, ada Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Kemudian juga ada punya kitab akidah, ya, Al-Asma wa Sifat dan lain sebagainya. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, ya, an Abdullah ibni Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini masih mu'allaq, ya, karena ini sahabat. Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ilmu thalathatun. Ilmu itu ada 3. Apa yang 3? Ayatun muhkamatun. Yang pertama adalah ayat muhkamah, ya, muhkam. Nah, apa itu muhkam? Ayat-ayat yang jelas maknanya. Ayat-ayat yang dalalahnya tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu disebut dengan ayat muhkamah. Nah, jadi mengetahui ayat muhkam itu termasuk di antara ilmu yang sangat penting. Au sunnatun qaimatun, atau sunnah yang qaimah, ya, yang berdiri. Maksudnya sunnah yang diterapkan. Ya, sunnah yang diterapkan, sunnah yang diteliti kesahihannya, kemudian diamalkan mana yang sesuai dengan dalalah hadisnya, kemudian diterapkan dalam masyarakat. Nah, itu sunnatun qaimah. Nah, ini ilmu yang kedua. Au fardhatun adilah, atau fardhah, ya, adilah, dan fardhah. Nah, fardhah di sini ada 2 pemaknaan di antara para ulama. Ada yang menyebutnya dengan fardhah, faraid, ya. Nah, jadi ilmu faraid itu dianggap sebagai salah satu ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting sampai-sampai di dalam beberapa kitab hadis ini dibuat di bawah judul Maja'a anil faraid. Ya, hadis yang muncul yang membahas tentang faraid. Nah, fardhatun adilah. Jadi ilmu yang penting lagi
ya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam dalam hadis ini adalah faraid yang adil. Ya, ilmu faraid yang digunakan secara adil. Nah, secara merata sesuai dengan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, kemudian ada juga yang memaknakan fardhah ini dengan dengan kewajiban agama yang dijalankan secara istiqomah. Nah, jadi ilmu tentang kewajiban-kewajiban dalam agama yang dijalankan secara mustaqimah, secara istiqomah, secara terus-menerus. Nah, itu termasuk kepada ilmu yang sangat penting. Di antara 3 ilmu yang penting yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Dan adapun hadis atau ilmu yang selain yang 3 ini fahuwa fadlun. Nah, itu adalah hanya sebatas fadlun. Ya, itu hanya lebih-lebih saja. Maksudnya ilmu tambahan zaid, ya. Itu hanya ilmu tambahan saja. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, bagaimana status hadis ini? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, setelah kita cek dalam kitab Sunan Abi Dawud, ternyata beliau tidak mengomentari ya hadis ini dengan komentar-komentar khusus terkait dengan kedhaifannya. Nah, artinya apa? Artinya adalah hadis-hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, nah itu kata beliau fahuwa shalih. Ya, hadis itu boleh diamalkan. Dalam arti kata hadis ini berstatus hasan, ya. Hadis ini berstatus hasan sehingga sesuai dengan judul bab yang ditulis oleh Buya Mansur, ya, tentang kemuliaan ahli hadis. Kenapa? Karena di sini yang penting, yang utama itu adalah sunnatun, ya, sunnah yang didirikan atau sunnah yang berjalan, ilmu tentang sunnah Nabi. Nah, itu dianggap sebagai ilmu yang sangat penting yang masuk dalam judul bab. Nah, sehingga sekali lagi hadis ya dalam kaidah ilmu mustalahil hadis, ketika hadis dalam Sunan Abi Dawud tidak dikomentari oleh beliau terkait dengan dhaif atau lemahnya hadis itu, maka kata beliau hadis itu shalih, hadis itu hasan, ya, hasan dalam arti kata boleh digunakan. Nah, itu. Nah, ini 4 hadis yang beliau kutip terkait dengan fadilati ahlil hadis, ya. 1 diantaranya dhaif. Nah, hadis yang pertama ini menurut apa yang kita baca dari kitab-kitab takhrij, ya, yang hadis pertama ini tergolong sebagai hadis yang matruk, ya, lemah sekali, karena salah seorang perawinya seperti yang saya sampaikan tadi, Ahmad Al-Hashimi, dia tergolong sebagai rawi yang kadzab, ya, muttaham bil kadzib. Nah, sementara 3 hadis setelahnya, nah ini semuanya hadis sahih, kemudian hadis hasan, ya. Kalau hasan itu derajatnya di bawah sahih. Nah, kalau sahih itu dia melengkapi 5 syarat, ya, sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, kemudian hafalannya kuat, kemudian tidak ada syadz, tidak ada pertentangan dari teks yang lebih kuat dari teks ini. Kemudian yang terakhir syaratnya tidak ada illah dalam hadis itu. Nah, dalam hadis ini nggak ada illah, balighu anni walau ayah. Nah, sementara kalau hadis hasan, nah itu adalah hadis yang di bawah sedikit dari hadis sahih, yang maknanya adalah salah seorang dari perawi hasan itu, perawi hadis hasan itu hafalannya tidak sekuat hadis sahih. Nah, sehingga derajatnya turun dari sahih menjadi hasan.
Nah, ini diantara komentar kita terkait dengan beberapa hadis ini, dan di bawah ini adalah penjelasan hadis yang ketiga, seperti yang kami jelaskan barusan. Nah, jadi karena waktu yang tidak yang sempit, mungkin untuk sementara kita cukupkan sampai di sini keterangannya. Ada waktu 8 menit mungkin untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan dari para hadirin, silahkan. Oke, mungkin ada yang perlu dibahas ulang atau ada tambahan dari para buya, para ustadz yang hadir, silahkan. Silakan kepada para buya, Umi dan hadirin yang hadir pada malam ini. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, disilahkan untuk membuka mic-nya. Gimana Belum ada ya? Hadirin mungkin udah paham semua gitu. Atau Ya mungkin ada mungkin tambahan. Oke, silakan. Atau mungkin Tambahan dari buya yang lain. Oh. Atau kalau belum ada, kita ada. Tadi ada yang angkat tangan ya, tapi Oh iya, silakan. Silakan. Oke. Silakan hadirin, buya-buya, Umi dan rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau bertanya, tadi ada yang sempat angkat tangan tapi udah. Masih ada tuh yang lagi angkat tangan. Ali Sakti Ritonga. Oh ya, udah. Silahkan. Mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu dah. Oh iya. Oke, silakan akhi Ali Sakti. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf pada Buya, ingin memberikan pertanyaan sedikit, yaitu mengenai tentang hadis ini juga, yang mana apakah hadis itu bisa berubah menjadi hadis sahih atau hadis hasan, dari yang mana sebelumnya dia itu seperti hadis dhaif, kemudian dia meningkat kepada hadis yang lebih tinggi lagi gitu, Buya. Mohon penjelasannya dari Buya. Terima kasih. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih ya kepada saudara Ali Sakti di Tonga yang telah memberikan pertanyaannya. Silakan, Buya. Oh iya, langsung ya. Oke, ya. Jadi hadis itu nanti kalau kita belajar ilmu mustalah hadis ya. Jadi hadis itu berdasarkan sudut pandang kita terhadap kondisi atau sanadnya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ada istilah sanad ya. Hadis itu berdasarkan sanadnya, kualitas sanadnya itu nanti ada 3. Ya, ada yang disebut dengan hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian yang ketiga itu hadis dhaif. Nah, ini berdasarkan
kualitas sanad, ya. Nah, masing-masing dari yang tiga ini dia punya ketentuan. Kapan sebuah hadis disebut sahih, kapan sebuah hadis disebut hasan, dan kapan dia disebut dengan dhaif. Nah, yang pertama, hadis sahih. Ya, kapan kita bisa menyebut sebuah rangkaian hadis yang ada sanadnya itu dianggap sebagai sahih? Yaitu ketika dia melengkapi 5 syarat yang tadi pernah saya singgung, ya. Dia melengkapi 5 syarat. Nah, apa 5 syaratnya? Yang pertama itu sanadnya bersambung. Bisa dipastikan bersambung dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah, tadi saya bilang awal sanad. Ya, awal sanad itu adalah guru dari mukharrij, guru dari Imam Bukhari misalnya. Nah, guru dari Imam Bukhari itu punya guru. Ya, kemudian gurunya punya guru, gurunya punya guru sampai kepada sahabat. Kalau sanad hadis itu semuanya bisa dipastikan nyambung, ya, nah itu disebut dengan sanadnya muttasil, sanadnya nyambung. Nah, sanad yang bersambung ini adalah salah satu syarat dari hadis sahih. Nah, jadi kalau sanadnya sudah bersambung, itu dia melengkapi satu syarat hadis sahih. Kemudian yang kedua, perawi yang ada di sanad tadi itu semuanya berstatus adil. Ya, berstatus adil. Apa itu adil? Dia tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil. Nah, itu nanti bisa dikaji oleh para perawi hadis itu, mereka bisa tahu dengan kondisi para perawi itu. Soalnya mereka punya ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang mengetahui kepribadian seorang perawi gitu. Nah, jadi kalau perawi semua sanad yang ada dalam sanad itu terpercaya adil dia, maka dia melengkapi syarat yang kedua. Dia melengkapi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, perawinya itu harus dhabit. Nah, dhabit ini hafalannya kuat, dhabitnya tam. Nah, dalam hadis sahih itu ada 2 dhabit, ya. Ada dhabit tam, ada dhabit khafif. Dhabit tam itu dhabit yang benar-benar, daya ingat yang benar-benar kuat. Kapanpun dan dimanapun ditanya, maka dia bisa menjawab atau dia bisa meriwayatkan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lafaznya itu tidak syadz. Nah, apa itu syadz? Matan hadis itu tidak berlawanan dengan hadis lain yang setara, yang sama dengan dia. Nah, jadi kalau ada sanad lain yang punya yang isi matannya itu agak kuat dari dia, maka dia tidak berlawanan atau tidak dibantah oleh hadis lain itu. Nah, itu tidak syadz namanya. Atau tidak ada illah. Apa itu illah? Illah itu adalah sebab yang menyebabkan hadis itu dhaif. Nah, misalnya illat yang ada di sanadnya. Nah, misalnya antara perawi A dengan perawi B itu sebenarnya tidak bertemu, tapi perawi A-nya bilang bertemu karena dia bohong. Nah, itu dalam hadis namanya mudallis, ya nanti. Nah, kalau di dalam sanad dan matannya tidak ada illah seperti itu, maka dengan melengkapi kelima syarat ini, maka sebuah hadis bisa disebut dengan hadis sahih. Jadi sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya kuat hafalannya, kemudian perawinya matannya tidak bertentangan dengan matan lain yang lebih kuat atau yang setara, kemudian yang terakhir tidak ada illah dalam hadis itu. Nah, kalau seandainya kelima syarat terpenuhi, maka hadis itu sahih. Tapi kalau kurang dari yang 5, nah misal kualitas hafalannya tidak kuat, kadang ingat, kadang lupa. Nah, itu disebut dengan dhabit yang khafif. Ya, dhabit yang khafif membuat hadis itu turun menjadi hasan. Jadi kalau seandainya kita menemukan dalam sebuah sanad hadis ada perawi yang seperti itu, ya, hanya gara-gara ingatannya tidak kuat, ya kurang kuat, maka hadis itu tidak bisa kita nilai sebagai hadis yang sahih.
Nah, namanya hadis hasan. Nah, jadi bukan ada penurunan kualitas, bukan itu maksudnya. Tapi sanad hadis yang di dalamnya ada perawi yang daya ingatnya khafif, ya, yang lupa-lupa ingat. Nah, itu membuat sanad itu bernilai hasan namanya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau hadis itu dhaif, berarti syarat yang 5 tadi habis semua atau tidak terpenuhi semua. Misalnya sanadnya enggak muttasil, sanadnya terputus. Ya, misalnya dari tabi'at tabi'in sampai ke Nabi. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Tabi'at tabi'in kan harus melalui tabi'in, kemudian melalui sahabat, kemudian langsung baru ke Nabi. Tapi dalam sanad itu ada tabi'at tabi'in langsung ke Nabi. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, kalau seandainya ada yang seperti ini, maka syarat muttasilnya kurang. Berarti hadis itu sudah dhaif. Atau misalnya perawinya tidak adil. Nah, apa maksud tidak adil? Ya, perawinya suka minum minuman keras misalnya. Atau perawinya tidak sholat atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Nah, kalau seandainya seperti ini, berarti kurang lagi syaratnya. Nah, jadi kalau hadis itu kurang 5 syarat yang ada di hadis sahih, maka dia nanti disebut dengan hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu pun nanti banyak jenisnya. Ada yang dhaif karena terputusnya sanad, kemudian ada yang dhaif karena cacatnya perawi. Nah, itu banyak lagi ke bawah. Kalau yang terputus sanad ada hadis munqati, ada mursal, kemudian ada mu'dhal, kemudian ada mu'allaq, ya, ada mudallas dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya perawi, nah, ada hadis matruk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, hadis matruk. Nah, itu hadis dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang muttaham bil kadzib, yang dituduh sebagai pendusta. Atau misalnya di sanadnya ada perawi yang sering salah, sering keliru. Nah, itu namanya hadis mungkar namanya. Kemudian hadis maudhu, kemudian hadis mu'allal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hadis itu nggak naik, nggak turun, bukan gitu maksudnya. Tapi hadis itu, ya, kualitasnya ditentukan oleh kualitas sanad dan matannya. Kalau memenuhi 5 syarat, nah berarti sahih. Kalau kurang, nah kalau kurangnya daya ingat, nah berarti dia hasan. Tapi kalau banyak yang kurang, ya misalnya tidak adil, tidak siqah dan lain sebagainya, maka itu nanti disebut dengan hadis dhaif. Nah, seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu mungkin ya. Alhamdulillah, Anda paham. Oh ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin masih ada yang lain atau kita cukupkan? Atau ada tambahan dari buya-buya yang lain, silakan. Oke, mungkin saya simpulkan aja ya. Saya simpulkan dari apa yang kita baca dari kitab Buya Mansur. Jadi beliau berusaha dalam kitab ini, ya, kitab ini adalah jenisnya kitab hadis, tapi hadisnya bukan kitab yang ummahat. Nah, seperti yang kita bahasakan tadi. Kitab hadis ummahat, kitab yang penulisnya punya sanad sendiri. Nah, sementara kalau yang beliau tulis ini, nah ini jatuhnya kitab hadis yang sekunder. Ya, kenapa? Karena beliau mengutip dari kitab yang punya sanad sendiri. Nah, jadi salah satu tujuan penulisan kitab ini adalah karena beliau menganggap hadis itu fungsinya sangat besar,
ya dalam Islam. Nah, sehingga penting kiranya kalau ada ulama waktu itu yang menulis tentang hadis. Nah, karena seperti yang kita ketahui, ya sekarang saja itu kajian hadis dianggap sebagai kajian yang masih langka, apalagi dulu ya, apalagi di tahun 30-an. Nah, itu mungkin sangat-sangat langka, sehingga ketika itu beliau berinisiatif untuk menuliskan kitab Hidayatul Thalibin ini. Dan perlu perlu kita garis bawahi juga, kemungkinan besar beliau menulis kitab ini ketika umurnya 30 tahunan. Nah, itu yang kita lihat dari tahun cetakannya ya. Ini tahun cetakan yang kedua, tahun 1356 atau tahun 1937. Beliau lahir 1908. Nah, artinya umur 29 atau umur 30, nah beliau sudah bisa menuliskan kitab ini. Nah, jadi wajar beliau dianggap sebagai ulama besar, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu juga sangat sangat bangga dengan beliau dengan adanya kata pengantar beliau yang ada di awal muqaddimah kitab tadi. Nah, kemudian terkait dengan kualitas hadis sudah kita jelaskan. Hadis yang pertama ini bermasalah, ya. Tapi walaupun bermasalah bukan berarti hadis ini membatalkan judulnya. Ya, kenapa? Karena di hadis yang kedua, ketiga, dan keempat, ya, ini hadis-hadisnya adalah sahih dan hasan yang sesuai dengan judul bab. Nah, jadi seperti itu. Dan perlu kita ingat juga bahwa tidak semua hadis dhaif itu dibuang, dan juga tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Nah, jadi itu dua kata kunci yang perlu kita ingat. Mungkin bisa kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Tidak semua hadis sahih itu langsung diamalkan, dan juga tidak semua hadis dhaif itu langsung dibuang, seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bisa ada manfaatnya, walaupun kita nggak sempat membaca syarahnya, tapi sedikit banyaknya syarah sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan terwakili. Nah, insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Mungkin dari saya seperti itu, Ustadz Fajri. Kalau masih ada tambahan, silakan saya kembalikan. Terima kasih kepada Buya Yunal Isra. Maaf, Ustadz Fajri tadi bilang kalau sinyalnya hilang, Buya. Jadi keluar room. Iya. Jadi untuk mengambil alih acaranya, saya ucapkan terima kasih kepada Buya Yunal Isra yang telah menjelaskan panjang lebar dan sangat padat penjelasannya, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah pengetahuan kita tentang hadis dan juga tentang karya ulama tarbiyah Islamiyah. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini di minggu pertama bulan depan, ya Bu ya. Ya, insya Allah. Minggu pertama dan minggu ketiga kita membaca kitab Hidayatul Thalibin dengan Buya Yunal Isra. Sementara di minggu kedua dan keempat kita akan mengaji bersama Abuya Priya Putra, mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah karangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Untuk malam ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Buya yang telah menjelaskan kaji di depan kita bersama, dan juga kepada seluruh Buya-buya, Uda-uda, Uni-uni, dan Umi-umi yang telah bergabung dalam ruang virtual ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar dia. Sehat, dah? Denya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Dah. Salam ke Uni deh. Allah istirahat. Oh iya. Ya mau sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baru bergabung ini Buya Yunal Isra. Iya Buya. Dari Ramza Husman. Oh iya Pak. Kebetulan sontak aku selesai. Yo, baru bergabung. Tapi tadilah baru bergabung, maksudnya baru malam ini bergabung. Oh iya Pak. Kebetulan baru mulai Pak malam kok. Oh, baru mulai. Ya. Iya. Jadi Mbok cucu Buya Mansur. Oh iya. Wah, Mohon maaf tadi enggak tersapu Pak. sangat sangat bangga membahas tentang hadis yang ditulis oleh Buya Haji Mansur. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Dan kalau ada yang kurang-kurang, mohon dikoreksi Pak. Tinggal Buya Yunal Isra di Jakarta atau di Padang? Wah di Jakarta Pak. Oh ya. Ya. Mungkin jauh startup pria yang lagi komunikasi. Oh iya, juga ya pria. Apa tinggal di kampung atau di Jakarta? Tinggi, tugas di Bukit Tinggi. Kota Payakumbuh. Oh iya. Awak di Jakarta Pak, sama juga ya Asfi. Oh iya. Ya Zul Asfi. Mudah-mudahan berkah pengajian. Amin. Ya, mohon doanya Pak. Ya, kalau ada yang kurang-kurang mohon mohon dikoreksi. Ya, Buya. Izin duluan Buya Termizi sama yang lain. Udah yang lain. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh Bang? Boleh Buya. Kamil, Buya Andre. Lima tiga Pak moderator host gimana? Iya Pak. 35 host. Adi Canduang Pak. Di Canduang. Li guru di Canduang. Anda